Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Adela Citra Yuni Puspitasari, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Kutai Timur. Di sini saya bersama rekan sejawat saya, Ibu Ila Alifah, akan melakukan kegiatan coaching untuk supervisi dalam rangka memenuhi tugas aksi nyata modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Untuk video selanjutnya akan dilakukan pra-observasi. Selamat menyaksikan. Ya, Assalamualaikum Bu Ila. Waalaikumsalam Ibu. Gimana kabarnya Bu Ila? Alhamdulillah luar biasa semuanya. Iya, begini Bu Ila, saya ini ada kegiatan coaching untuk supervisi akademik dan itu mengajak rekan sejawat. Maka dari itu saya mengajak Bu Ila untuk melakukan coaching untuk supervisi akademik ini. Nanti saya akan melakukan supervisi, saya akan melakukan observasi melihat Bu Ila untuk kegiatan mengajarnya seperti itu. Nah, untuk sebelumnya mungkin bisa diperkenalkan dulu Bu Ila. Baik, perkenalkan nama saya Ila Alifah. Saya bertugas di SD Negeri 001 Muara Wahal dan saya mengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam. Terima kasih Bu Ila, mungkin kita langsung saja ya Bu Ila. Jadi sebelum kegiatan observasi nanti, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dulu. Tujuannya itu untuk supaya Bu Ila mungkin lebih percaya diri dan lebih siap ya nanti untuk kegiatan supervisi ini, untuk kegiatan observasi ini. Oke, untuk yang pertama Bu Ila, untuk pembelajaran hari ini itu akan dilakukan di kelas berapa ya Bu Ila? Untuk pembelajaran hari ini kebetulan saya mengajar di kelas 5A. Oh, kelas 5A, baik. Untuk mata pelajaran agama Islam berarti ya. Untuk tujuan pembelajarannya sendiri Bu Ila? Untuk tujuan pembelajaran hari ini anak-anak akan saya ajarkan materi mengenai zakat fitrah. Oke, mengenai zakat fitrah. Baik. Jadi nanti anak-anak saya ajak untuk mengetahui apa itu artinya zakat fitrah, kemudian pengertiannya, kemudian berapa besar jumlahnya, kemudian dasar dalilnya, dan juga orang-orang yang berhak menerima zakat. Oke, baik-baik. Nanti untuk pembelajarannya itu berarti zakat fitrah secara menyeluruh ya, supaya anak-anak juga tahu nanti ke depannya zakat fitrah itu berapa yang harus dia keluarkan, seperti itu ya. Terus syarat-syaratnya juga gitu ya. Kemudian Bu, untuk area pengembangan yang ingin dicapai Bu, bagian apa yang ingin dikembangkan dalam pembelajaran ini dari siswa-siswi itu sendiri? Jadi yang ingin saya kembangkan biasanya anak-anak ini kalau pada bulan Ramadan itu kan kalau membayar zakat fitrah orang tuanya. Oh iya. Jadi saya harapkan dengan pembelajaran hari ini anak-anak kedepannya untuk tahun yang akan datang anak-anak bisa membaca paling tidak membaca niat zakat fitrah itu sendiri. Jadi anak-anak memiliki kemampuan untuk bisa membaca niat membayar zakat fitrah untuk dirinya sendiri. Berarti untuk pengembangannya itu yang ingin dicapai adalah anak-anak itu paling tidak mampu membaca niatnya dulu gitu ya. Oke, siap. Kemudian Bu, untuk strategi Bu yang disiapkan, kira-kira untuk pembelajaran hari ini model apa yang akan digunakan? Untuk model pembelajaran hari ini saya menggunakan PBL atau Problem Based Learning. Oke, berarti nanti anak-anak mungkin dikasih contoh masalah gitu ya, contoh kasus mengenai zakat fitrah itu sendiri. Baik. Kalau untuk strateginya Bu? Strateginya untuk cara mengajarkannya mungkin nanti ada diskusi, ada juga permainan sedikit dengan menggunakan kartu, dengan bertanya bertukar kartu di dalam kartu nanti saya tuh suruh untuk menulis sebuah pertanyaan. Jadi bermain menggunakan kartu. Dengan games berarti ya? Iya. Nah nanti untuk gamesnya itu dalam bentuk kelompok kah atau individu? Iya betul sekali, nanti gamesnya dalam bentuk kelompok. Oh gitu, berarti kita pakai itu ya, tim games turnamen gitu ya. Oke, siap-siap. Kemudian Bu, untuk penilaiannya Bu atau evaluasi dari pembelajaran hari ini? Evaluasinya ya pasti ada 3 sisi ya yang akan saya nilai. Yang pertama mengenai sikap,
Nanti sikap mereka dalam belajar, sikap religiusnya, sikap sosial dalam kelompoknya. Kemudian yang kedua adalah mengenai pengetahuannya. Nanti saya siapkan LKPD untuk mereka kerjakan. Ada soal-soal tulis. Kemudian yang ketiga adalah nanti ada penilaian praktek tadi yang saya bilang. Mereka mempraktekkan membaca, lihat, membaca zakat fitrah. Berarti nanti masing-masing siswa praktek untuk membaca itu ya. Siap. Baik Bu, mungkin itu saja Bu pertanyaan dari saya. Semoga nanti ketika pelaksanaan pembelajaran bisa berjalan dengan lancar, siswa-siswinya juga bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Baik, terima kasih Bu Ila. Sama-sama. Saya nanti akan mengikuti pembelajaran mungkin di bagian belakang. Terima kasih. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Bisa seperti itu? Bisa. Ulangi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah semuanya sehat. Anak-anakku, berjumpa lagi dengan Bu Ila dengan mata pelajaran pendidikan agama Islam hari ini. Ya, seperti biasanya sebelum kita belajar, mari kita awali dengan membaca doa. Untuk itu Ibu minta kepada Ananda Azam untuk memimpin doa. Silakan Azam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Azam. Selamat duduk kembali. Baiklah anak-anakku, setelah kita berdoa tadi, di sini Ibu ingin bertanya, adakah yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa? Dimyati. Kenapa tidak masuk? Oh, sakit. Kita doakan semoga Muhammad Dimyati segera sehat dan kembali belajar di sekolah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Nah, semuanya dilihat di depan. Perhatikan gambar berikut ini, lihat semua. Hah? Gambar apa ini kira-kira? Oh, bersedekah. Apa lagi? Apa dia? Oh, membantu orang lain. Anak-anakku, ya. Gambar ini berkaitan dengan sebuah ibadah yang kita lakukan, ya, bagi orang Islam, menahan lapar, menahan haus dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Namanya ibadah apa? Puasa. Ibadah puasa itu dilakukan di bulan apa? Ada bulan Ramadan. Di bulan Ramadan, apakah ibadah yang berkaitan dengan gambar ini? Zakat fitrah, ya kan? Kita lihat gambar selanjutnya. Betul sekali. Apa namanya? Zakat fitrah. Anak-anakku, betul sekali. Hari ini kita akan belajar tentang zakat fitrah. Apa anak-anak? Zakat fitrah. Pernah nggak kalian mendengar kata zakat fitrah? Pernah. Siapa yang biasanya membayar zakat fitrah? Nah, Ibu harap, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang biasanya anak-anak itu yang membayarkan zakat orang tuanya, tetap orang tuanya yang membayarkan, akan tetapi yang membaca niat, Ibu harapkan setelah kita belajar pada hari ini, anak-anak bisa membaca niat membayar zakat. Ya, itu tujuan pembelajarannya. Bisa mengetahui arti zakat dan pembagiannya, memahami arti zakat fitrah, bentuknya, syaratnya, ketentuannya seperti apa. Kemudian kita akan bermain snowing card, juga nanti aku bermain kartu. Kemudian yang keempat, nanti kalian akan
hafalkan niat membayar zakat fitrah. Ini nanti tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Lanjutnya, Bu, kenapa kok penting belajar zakat fitrah? Penting. Apa pentingnya? Yang pertama, agar kalian mendapatkan pengetahuan atau mendapatkan ilmu supaya anak-anak tahu bagaimana sih dan apa sih yang dimaksud dengan zakat fitrah. Yang kedua, agar anak-anak dalam kehidupan sehari-hari, anak-anak ini memiliki sikap dermawan. Apa sih sikap dermawan itu? Mau berbagi kepada orang yang membutuhkan. Nah, selanjutnya anak-anakku. Nah, sebelum kita masuk kepada prosesnya, ibu di sini akan membagi kalian menjadi 4 kelompok sesuai dengan kebutuhan belajar kalian. Silakan dilihat. Halo, perhatikan Bu Guru. Kelompok 1 di sebelah sini, kelompok 2 di sebelah sana, ya, kelompok 3 di sebelah sini, dan kelompok 4 di sebelah sana. Silakan diperhatikan nama-namanya, disiapkan bukunya untuk bertukar kelompok. Silakan. Kelompok 1 Alfian Syarifaldi Rania Akila di kelompok 1. Silakan. Kelompok 2 ada Abza, Anda, Alda, dan Maisha. Silakan. Kursinya biar di situ saja. Kursinya biar di situ. Ya, orangnya saja yang pindah. Silakan. Kelompok 3 ada Afan, Alfasya, Rafasia, dan Novelia. Silakan. Di kelompok 4 ada Aprilia, Ainun, Rika, Tara, dan Linda. Kelompok 4 di belakang. Baik. Baiklah anak-anakku, kalian sudah duduk di kelompok kalian masing-masing sesuai dengan kebutuhan belajar kalian. Selanjutnya kita akan mengamati, ya, melakukan 2 kegiatan. Kelompok 1 dan kelompok 2, ibu akan berikan teks materinya untuk kalian baca. Untuk kelompok 3 dan kelompok 4, ibu akan mutarkan sebuah video. Halo Dirga Tara, bisa diperhatikan? Oke, paham ya? Nah, sebelum kita ke proses mengamati dan membaca, kita membuat kesepakatan dulu. Apa kesepakatannya? Jadi nanti selama proses pembelajaran, anak-anak tidak boleh ribut, ya. Istilahnya ribut apa? Maksudnya ribut apa? Tidak boleh berbicara yang tidak perlu, ngobrol yang tidak perlu. Boleh mengobrol akan tetapi membahas materi. Sepakat ya? Jika ada yang melanggar, nanti hukumannya apa? Membaca istighfar. Karena berbuat kesalahan kan? Membaca istighfar berapa kali? 10 kali. Jadi nanti temannya istirahat, anak-anak baca istighfar dulu. Karena melanggar kesepakatan. Sepakat ya? Dirga, sepakat? Oke, siap. Sekarang perhatikan guru. Ila akan memberikan kalian kelompok 1, kelompok 2 berupa teks, kelompok 3 dan kelompok 4 berupa video. Silakan untuk dibaca. Ya. Silakan dibaca. Ya, biar tidak keras. Di sebelah sini ya, di sebelah sini. Ya, dulu loading ya. Kelompok sini ya, kita mulai ya. Silakan diamati, silakan dibaca tentang materinya. Setelah membaca dan mengamati, nanti Bu Guru akan bertanya, apa sih yang sudah kalian baca? Apa sih yang sudah kalian tonton? Ya, boleh ditulis agar lebih ingat. Atau ada yang ditanyakan, silakan angkat
pengetahuannya? Apakah kalian sudah memecahkan masalahnya? Ya, coba ibu tanya. Apa arti zakat menurut bahasa? Zakat artinya apa tadi? Bersih. Apa? Suci. Betul. Alhamdulillah anak-anak berarti tadi benar-benar memperhatikan. Zakat secara bahasa artinya bersih, suci, berkembang. Betul sekali. Zakat ini termasuk salah satu rukun Islam. Rukun Islam itu membayar zakat. Kalau di sini biasanya membayar zakat fitrahnya kapan? Ketika malam hari raya. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah, sadu sekali ya. Ketika sudah terdengar suara takbir, kita beramai-ramai untuk membayar zakat fitrah. Biasanya bayar zakat fitrahnya kemana di sini? Oke, kita lanjutkan. Ayo membaca niat zakat fitrah. Tirukan, Bu Ila. Nah, nanti ada praktek membaca niat zakat fitrah loh. Semua perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Zakat fitrah. Paham? Setelah dia tulis pertanyaan, ngapain? Dilipat satu kali saja, dikumpulkan di kedua kelompoknya. Kelompok 1 Albi, ketuanya, kelompok 2 Alzam, kelompok 3-nya April, kelompok 3-nya Alfat, kelompok 4-nya April. Ya? Paham ya? Sesuai dengan anak-anak yang sudah pahami. Pertanyaan berbeda dengan pertanyaan yang berbeda. Ya, silakan dilipat. Kalau sudah selesai silakan dilipat jadi 2. Aku yang ini. Dikumpulkan silakan dikumpulkan ke kedua kelompok. Sudah, Bu. Buatlah soal yang berbeda. Kelompok 1 dibaca dan didiskusikan jawabannya dalam waktu 1 menit. Kelompok 1 didiskusikan 1 menit. Nanti dijawab secara lisan. Ya, dibaca kemudian dijawab secara lisan. Oke, 30 detik lagi. Semua buku wajib ditutup. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan Algi dibaca dan dijawab. Silakan. Apakah anak-anak wajib untuk membayar zakat fitrah? Apakah anak-anak wajib untuk bayar zakat fitrah? Jawabannya Wajib untuk yang sudah dewasa. wah. Jadi anak-anak wajib nggak bayar? Wajib. Oh, wajib. Kemudian betul, jawabannya adalah betul. Meskipun
Iya. 6 garis, Heeh. 7 sabilillah, Betul. 8 ibnu sabil. 100. Untuk pertanyaan kedua silakan. Sama. Apa artinya zakat fitrah? Silakan. Yang keras. Sebutkan 2 nama zakat. Sebutkan 2 nama zakat. Maksudnya pembagian zakat. Ya. Silakan. 1, Zakat fitrah 2. Nah, jadi nilainya berapa ini teman-teman? Kelompok 1 skornya 300. LKPD berupa soal-soal untuk anak jawab. Sembari menjawab, kemudian anak-anak juga nanti akan ibu panggil untuk membaca niat membayar zakat fitrah. Ibu panggil yang pertama Aldi. Silakan ke depan. Bagus Azamaisyah. Silakan ketua kelompoknya mengumpulkan kepada Bu Guru. Kelompok 1, terima kasih. Anak-anakku, alhamdulillah hari ini kita sudah menyelesaikan kegiatan pembelajaran kita. Apa? Zakat apa? Nah, betul sekali. Kelompok 1, zakat fitrah tadi dibayar kapan? Sampai Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bertanya, apakah anak-anak sudah paham tentang materi pada hari ini? Ada yang belum? Yang bagian mana yang belum juga? Sudah paham? Sudah, alhamdulillah. Bagaimana perasaan kalian setelah belajar pada pagi hari ini? Ada yang senang, ada yang marah, ada yang sedih, ada yang takut. Silakan dicontreng yang mana. Oh. Kalau senang, silakan dicontreng senang. Ada yang sedih, apalagi takut? Aku sedih. Oh, dia biasa. Iya, ada jawabannya. Bu, sini Bu. Dan sekilas ibu lihat refleksinya kalian semua senang ya belajar hari ini? Alhamdulillah. Setelah belajar. Kita baca doa setelah Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Ila. Waalaikumsalam Bu Adel. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Bu. Baik Bu, jadi gini, saya ini sekarang mau ngajakin Ibu ngobrol mengenai kemarin pembelajaran Ibu ketika Iya. saya melakukan observasi atau supervisi seperti itu. Baik, Bu Ade. Nah, nanti sebelum saya menyampaikan mengenai catatan-catatan saya ketika saya melakukan observasi, ada beberapa hal yang mau saya tanyakan Bu. Iya, belum. Iya, jadi yang pertama itu gimana perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran kemarin? Alhamdulillah perasaan saya senang ya, meskipun ada beberapa kendala, ada beberapa kekurangan. Alhamdulillah saya merasa senang. Alhamdulillah, baik Bu. Lalu bagaimana perasaan Ibu ketika pembelajaran tetapi sambil disupervisi atau diobservasi gitu? Oh iya, betul sekali itu. Biasanya kita ngajar tidak ada yang mengawasi, cuma sama anak-anak aja. Iya, Bu. Secara tidak langsung pastilah ada apa itu bedanya. Iya. Ya, bedanya ya mungkin ada grogi sedikit Betul, karena ada yang betul. mengawasi. Tapi sejauh ini alhamdulillah berjalan dengan lancar saja. Baik, alhamdulillah.
Baik Bu, boleh diceritakan kembali Bu bagaimana proses pembelajaran Ibu ketika kemarin itu? Baik, proses pembelajaran saya sesuai dengan modul yang sudah saya susun sebelumnya. Dimulai dari kegiatan awal, pendahuluan, berjalan dengan lancar. Kemudian kegiatan intinya berupa anak-anak menemukan materinya sendiri, belajar, menemukan pengertian zakat, kemudian macam-macamnya, pengertian zakat fitrah, kemudian syaratnya, dilanjutkan dengan mengerjakan LKPD juga, sembari dengan mempraktekkan ya membayar zakat. Kemarin ada praktek membaca niat zakat ya Bu ya. Betul. Baik Bu, jadi sama Bu, sesuai dengan catatan saya ketika pembelajaran kemarin, Ibu juga sudah mengelompokkan siswa-siswa itu sesuai dengan kebutuhan belajarnya ya Bu ya. Betul. Selain itu Ibu juga sudah menggunakan strategi terdiferensiasi. Iya. Di situ ada strategi konten, kemudian Ibu pakai yang artikel dengan video ya Bu Iya, ya. betul, Kemudian betul. ada diferensiasi prosesnya juga, kerja dalam kelompok, terus lagi ada kuis, ada Betul, termasuk betul, prakteknya betul. juga. Baik, kemudian juga untuk model pembelajarannya problem base itu juga ketika PBL, ketika di awal itu Ibu sudah menyajikan dulu permasalahannya untuk kemudian dikaji oleh siswa gitu ya Bu ya. Oh ya, sama ini juga Ibu ada ice breakingnya juga ya Bu ya, betul. supaya anak-anak jadi tetap semangat Iya, Bu ya. betul. Tidak terlalu tegang wadah. Betul. Baik Bu, ketika pembelajaran kemarin Bu, sekiranya ada hambatan atau kendala kah yang Ibu alami Bu? Tentunya pasti ada. Ya. Mungkin Bu Adel juga mencatatnya. Yang pertama berkaitan dengan anak, salah satu anak yang Baik. selalu bergerak aktif, ya tidak bisa diam. Kemudian ada juga tantangannya mungkin hanya beberapa anak saja yang bisa mengutarakan pendapatnya, yang bisa menjawab pertanyaan seperti itu. Jadi itulah kendalanya. Baik, ya memang kemarin saya lihat juga ya ada satu anak yang ketika pembelajaran ini mungkin dia penasaran atau Iya, seperti betul, apa ya. betul. Jadi dia kadang ke kelompok ini, kadang ke kelompok Iya, itu, betul, gitu kan, betul. penasaran dengan apa yang dikerjakan oleh temannya gitu ya Bu ya. Kemudian saya juga melihat memang ada masing-masing kelompok itu biasa hanya satu aja Iya, ya Bu yang ya, menjawab. yang mau ikut menjawab, yang mau maju, yang mau Betul sekali. berperan aktif Ya, lah iya, intinya betul, gitu. betul. Baik, kemudian Bu, terkait hambatan yang terjadi tadi tuh Bu, kira-kira menurut Ibu apa alasannya Bu? Kenapa kok si yang tadi tuh si anak itu bisa aktif seperti itu, atau misalnya lagi kok beberapa anak aja yang mau maju, mau menjawab seperti itu? Ya, kalau menurut saya Bu Adel, yang pertama tentang anak yang Aktif tadi ya, sangat Bu, ya? aktif ya, di atas rata-rata, atau kita menyebutnya inklusi. Kalau menurut saya mungkin saya juga pernah berdialog dengan wali kelasnya. Ya. Memang anak ini sepertinya kurang perhatian begitu ya, kurang perhatian, kurang maksudnya dipedulikan seperti Ya. itu. Mungkin dengan cara-cara seperti itu untuk menarik perhatian gurunya mungkin. begitu aja, Bu Adel. Bisa jadi ya Bu Iya. ya. Baik, Kemudian baik. yang kedua mengenai hanya anak itu Itu aja. saja yang menjawab gitu, mungkin ya itu karena kurangnya metode dari saya Baik, untuk baik. mengaktifkan siswa-siswa yang lain seperti itu. Baik, berarti yang anak yang satu tadi itu mungkin dia sedang cari perhatian gitu Iya, ya Bu betul, ya, betul. supaya diperhatikan oleh gurunya, supaya dilihat oleh Iya, gurunya gitu ya Bu betul. ya. Baik Bu. Kemudian untuk anak-anak yang presentasi itu juga mungkin karena Ibu menyilahkan ya, Iya, betul. karena Ibu memberikan kebebasan ya Betul. bagi siapa saja yang mau maju. Jadi untuk anak-anak yang belum mau maju akhirnya Ya, sudahlah dulu lah gitu, gitu ya, ya. sudahlah gitu ya. Baik Bu. Kemudian Bu, rencana apa yang Ibu akan lakukan terkait yang dua kendala tadi Bu? Oh, iya. Rencana yang akan saya lakukan tentunya yang pertama untuk anak yang terlalu aktif ini tadi, mungkin nanti penataan tempat duduknya mungkin bisa Oke. lebih dekat dengan saya, kemarin kan Iya. agak jauh. Iya. Kemudian saya harus memberikan perhatian lebih mungkin Bu Adel, sering mendekatinya, sering memberi perhatian kepada dia, tanya Baik. apa nak yang kamu butuhkan, apa nak Iya. yang belum kamu ketahui, gitu, seperti itu. Baik. Kemudian yang kedua tentang Anak yang untuk mensiasati anak
biar tidak itu aja, mungkin menggunakan teknik lain seperti swapping yang memilih nama secara acak dalam kelompok. Nah, seperti itu ada berencana saya. Jadi biar semuanya dapat ya, Iya, Bu, betul, ya. betul. Semuanya juga ikut berperan aktif gitu ya. Betul. Baik. Kemudian Bu, kapan rencananya Ibu akan melakukan tindakan-tindakan tadi, Bu? Ya tentunya untuk pertemuan materi pendidikan Berikutnya, agama ya. Islam berikutnya Bu Adel, untuk secepatnya. Baik. Di pertemuan selanjutnya Iya. ya, Bu ya. Baik. Sekiranya Bu untuk pelaksanaan tindakan-tindakan yang tadi, Bu, apakah kira-kira bisa diterapkan di kelas-kelas yang lain, Bu? Untuk di kelas lain tentunya menyesuaikan ya. Mhm. Masing-masing kelas tentunya ada hambatan-hambatan tertentu. Kalau di kelas lain mungkin hambatannya sama, mungkin saja juga bisa kami terapkan. Baik Bu, itu juga sudah sesuai dengan catatan saya. Kemudian lagi beberapa pertanyaan yang saya ingin ketahui juga sudah terjawab dengan baik oleh Bu Ila, baik kan. Kemudian lagi untuk pembelajarannya juga materinya sudah tersampaikan dengan baik. Kemudian lagi model pembelajarannya juga sudah sesuai dengan alurnya, sesuai dengan sintaksnya. Kemudian lagi strategi terdiferensiasinya juga sudah sangat terlihat ya Bu ya, baik terdiferensiasi kontennya maupun terdiferensiasi prosesnya. Baik, memang tadi juga ada beberapa hambatan ya Bu ya, tadi untuk anak yang terlalu aktif, kemudian lagi ada beberapa anak yang itu saja yang akhirnya mau maju. Kemudian juga Ibu juga sudah menyampaikan rencana-rencana Ibu, solusi-solusi yang akan Ibu lakukan nanti ke depannya, seperti itu. Semoga ke depannya pembelajaran Ibu bisa semakin lancar lagi. Kemudian lagi anak-anak itu juga bisa semakin memahami pembelajaran yang disampaikan dan juga bermakna dan juga menyenangkan. Seperti itu. Baik, sekiranya ada yang mau disampaikan ke Ibu untuk saya, Bu? Baik, saya ucapkan terima kasih Bu Adel kepada Bu Adel yang sudah berbagi ilmu, sudah sharing kepada saya. Semoga menjadikan saya, pembelajaran saya ke depannya menjadi lebih baik lagi. Baik, terima kasih kepada Bu Ila juga karena sudah mau membantu saya mulai dari kegiatan observasi, kemudian pasca observasi. Saya mengucapkan terima kasih banyak Bu. Mohon maaf sekiranya ada hal-hal yang kurang berkenan. Sama-sama. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.